Hai guys, balik lagi di I Will Channel. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas nutrisi terpenting untuk membentuk otot. Oke, bicara tentang nutrisi, jadi teman-teman harus tahu yang namanya 3 fondasi paling penting untuk kesuksesan kita dalam membentuk otot. Oke, nah 3 fondasi itu antara lain yang pertama latihan, yang kedua nutrisi atau makanan, dan yang ketiga adalah istirahat. Oke, 3 hal ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kalau kita kekurangan satu saja elemen, maka bisa dipastikan progres kita bisa terhambat. Bicara soal nutrisi, nutrisi itu terbagi dari nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nah, yang termasuk dalam nutrisi makro yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sisanya termasuk dalam nutrisi mikro, misalnya vitamin, mineral, zinc, zat besi, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman pasti sudah tahu nutrisi utama yang paling penting untuk membentuk otot adalah protein. Oke, protein. Nah, protein itu untuk otot kita ibarat semen dalam kita membangun rumah, ya. Sisanya adalah penunjang. Oke, tetapi teman-teman harus tahu tidak hanya protein saja yang harus kita masukkan untuk nutrisi otot kita. Otot kita juga memerlukan nutrisi yang lain seperti karbohidrat dan lemak. Oke, nah jadi salah satu kesalahan orang biasanya adalah tidak mengkonsumsi karbo, tidak mengkonsumsi lemak, sehingga progresnya juga terhambat. Oke, nah jadi 3 faktor terpenting ini atau 3 hal yang termasuk dalam makronutrisi itu harus teman-teman masukkan ke dalam jadwal makanan kalian. Oke, jangan dihilangkan salah satunya. Contohnya karbohidrat. Karbohidrat bisa teman-teman dapatkan dari nasi putih, nasi merah, jagung, singkong, kentang, dan lain sebagainya. Banyak banget sumber karbohidrat yang baik. Misalkan nasi putih yang pasti sudah kita konsumsi sehari-harinya. Nah, banyak banget orang biasanya menghindari nasi putih karena dianggap bikin gendut dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar, ya. Yang bikin kalian gendut itu bukan nasi putihnya, tetapi jumlah kalori yang kalian konsumsi sehari-hari itu melebihi TDII kalian atau batas maksimal kalori yang harus kalian konsumsi dalam satu hari. Nah, terus protein banyak banget sumbernya yang bisa kalian cari atau kalian dapatkan. Misalkan telur, daging ayam, daging sapi, ikan, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya banyak banget teman-teman yang ngeluh, "Bang, makanan yang tinggi protein itu mahal-mahal. Gimana dong kalau aku nggak punya budget lebih?" Ya, makanan yang mengandung protein yang tinggi itu nggak hanya harus dari daging-dagingan saja. Teman-teman bisa beli dari sumber kacang-kacangan, misalnya tempe atau tahu, ya. Tempe sama tahu itu harganya sangat-sangat murah jika harus dibandingkan dengan daging-dagingan. Oke, jadi teman-teman berusahalah semampu kalian, semaksimal mungkin. Jangan terlalu menyalahkan keadaan, ya. Cobalah untuk sedikit berusaha. Aku yakin kalian pasti bisa untuk memenuhi kebutuhan protein kalian. Oke. Dan yang selanjutnya adalah lemak. Nah, selama ini yang kita tahu adalah lemak itu sebagai zat energi yang jahat di pikiran orang-orang, ya. Padahal sebenarnya fungsi dan kegunaan dan manfaat lemak itu lebih dari yang kita tahu, ya.
tubuh kita memerlukan lemak agar metabolisme tubuh kita bisa menjadi lancar. Ya, saya yakin banyak banget teman-teman yang nggak tahu tentang hal ini. Oke, nah makanya misalkan persentase lemak di tubuh seseorang semakin rendah, dia akan semakin sulit untuk membakar lemak itu karena tubuhnya akan berusaha untuk mempertahankan lemak yang sudah tinggal sedikit tersebut. Oke, jadi lemak juga berperan penting dalam metabolisme di tubuh kita, ya. Nah, for your information, untuk sekedar informasi aja, lemak juga bisa digunakan untuk tubuh kita sebagai energi, ya, dari selain dari karbohidrat. Oke, misalkan makanan teman-teman mengandung banyak lemak nih, ya. Jadi teman-teman bisa menjadikan itu sebagai opsi untuk mengurangi karbonnya. Jadi tubuh kita bisa menggunakan lemak yang udah kita konsumsi itu sebagai energi untuk kita beraktivitas nantinya. Jadi misalkan teman-teman makanan kali ini mengandung banyak lemak, jadi teman-teman bisa mengurangkan karbonnya. Oke, nah jadi aku rasa teman-teman sudah paham nutrisi terpenting untuk otot, yaitu dari makronutrisi, ada lemak, ada protein, ada karbohidrat. Ya, teman-teman harus memenuhi 3 variabel ini. Dan mikronutrisinya misalkan vitamin, serat, mineral, dan lain sebagainya bisa teman-teman penuhi dari sayur dan buah. Oke, jangan lupa untuk mengkonsumsi sayur dan buah dalam makanan kalian. Oke, jangan pernah di skip. Misalkan kalian orang yang tergolong sulit untuk makan sayur, saya yakin kalian pasti enggak sesulit itu untuk makan buah. Ya, jadi misalkan teman-teman orang yang sulit untuk makan sayur, teman-teman bisa diganti dengan makan buah. Saya kira itu sama aja lah hitungannya, ya. Hanya saja buah terkadang memiliki kalori yang lebih tinggi sedikit dibandingkan sayur, tapi saya rasa itu nggak ada masalah yang besar. Oke, nah semoga teman-teman paham. Teman-teman harus memenuhi nutrisi keseharian kalian untuk menunjang progres fitness kalian agar tubuh kalian bisa semakin berkembang, otot kalian semakin terbentuk. Nah, semoga teman-teman bisa mencapai body goals kalian. Oke, saya kira kita berbarengan lah, ya. Kita sama-sama untuk meraih goals kita. Saya juga melakukan hal yang sama dengan teman-teman. Jadi tetap semangat, tetap latihan, penuhi nutrisi kalian, cukupi istirahat kalian. See you next video. Thank you so much for watching. Goodbye.